Selama periode ini dilakukan perbaikan pada beberapa titik apabila terjadi retak atau kerusakan ringan lainnya. Dengan tetap berkomitmen menjaga mutu dan kualitas hasil perbaikan jalan. Dengan kondisi jalan yang lebih baik, aktivitas masyarakat sehari-hari dalam berkendara menjadi lebih lancar dan resiko kecelakaan dapat ditekan. Rekonstruksi jalan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menyediakan infrastruktur jalan yang berkualitas demi menunjang mobilitas dan kesejahteraan masyarakat Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Jalan hirup rak lakonan rahayu panuntun indung ngadekeun lembur Oh iya. Siap. Pas Pak. Ini udah Sorong. Jauh dua dan Surabaya. Kebetulan ini hadir juga di sini mantan Wakasaya. Oh iya. Baik, ini cuma acara ini ada beliau hadir di sini. Coba. Nih. Assalamualaikum. Iya Pak. Bangga sih ya. Ya, saya Pak. Oh iya Bu. Kalau tentara mah pasti satu. Ya, penggemarnya banyak. Oh iya Bu, terima kasih. Hatur nuhun bisa. Salam Bu. Terima kasih nuhun. Ya. Terima kasih. Putranya ini sudah berkeluarga putra. Ini keluarganya masih bujangan, ya. Tinggalnya di Bandar Lampung. Oh di Lampung. Masih punya pacar? Ada. Pacarnya masih sedih. Ini saya adik iparnya. Ini adiknya. Istrinya. Oh berarti kalau ini sih ayahnya. Istrinya. Oh istrinya. Perusahaan satu ya. Tinggalnya di Lampung. Di Lampung. Saya sampaikan nomor masih. Ya Pak. Bapak siapanya? Mertuanya ini. Ini anak saya Pak. Anaknya Praka ya. Praka Miti Ismail. Sudah nih ini. Ini udah nikah. Udah nikah. Hamil 4 bulan Pak. Hamil 4 bulan. Iya. Oh. Istrinya di Lampung. Di Lampung. Hamil 4 bulan. Ini anak saya yang kedua. Oh. Dua bersaudara, ini anak yang Iya, kecil, iya. Tapi kan nanti ada pensiunnya ya Pak ya? Ada pensiunnya. Ini siapa? Istrinya. Fotonya ini ya. Yo, ini keluarganya. Ini Pertama. Anda Pratama. Ini anaknya. Saya kasih beasiswa 50 juta ya untuk anaknya khusus ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. buat anaknya soalnya ninggalin anak. Ya. Pak Aman dikasih ya. Kasih. Masih ada anak yang sekolah? SMP. Keluarga masih ada anaknya yang sekolah nggak? Yang paling besar SMP. SMP. Oh. Ini siapa Bu? Istrinya. Oh. Tinggal di Lampung juga. Ya. Ini ayahnya? Keluarga. Ayah. Keponakannya. Keponakannya di Lampung juga? Iya di Lampung. Lagi.
Siapa yang meninggal? Ponakan. Ini yang meninggal siapa? Omnya. Oh, ini? Adik. Ini? Ya. Sudah nikah? Sudah. Oh, ini siapa yang meninggalnya, Pak? Adik sepupu. Oh, adik sepupunya. Oh. Belum menikah? Sudah menikah. Baru 5 bulan. Baru 5 bulan. Istrinya di Lampung kemarin. di Lampung. Ini yang meninggal kakak ini? Iya. Belum nikah? Belum nikah. Ini kakaknya, ini adiknya berarti ya? Iya. Bapak yang meninggal siapa? Anaknya abang. Anaknya abang. Belum nikah? Belum. Dia masih muda. Bapak? Sepupunya. Sepupunya udah menikah? Sebelum. Ini ya, salah satu ya? Yang meninggal siapa? Ponakan ini? Ini yang meninggal? Ini anaknya? Yang kecil? Manan? Ini yang suka biru-biru ya? Ini saya nanti kasih tambahan beasiswa 50 juta ya buat anaknya ya. Ya. Buat bekal pendidikannya nanti didepositokan ya. Buat bekal pendidikannya. Nanti dikasihnya deposito biar ya. Ibu yang meninggal siapa? Saudara. Ya. Ini udah menikah? Belum, masih sersan satu ya. Menikah. Oh iya. Asik. Ya. Ini yang meninggal siapa? Suami ini ya. Punya anak? Punya Pak. Umur berapa? Saya nanti kasih 50 juta ya. Buat di luar yang Pemda ini pribadi ya. Buat depositonya buat bekal pendidikannya nanti ya. Banyak Bapak. Begitu, Pak. Belum nikah ini? Belum. Baru tunangan. Baru tunangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kita banggakan bersama, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang keren atau bekennya kita panggil KDM atau Kang KDM. Ini yang mungkin lihat sehari-hari di medsos ini, sekarang beliaunya di depan kita. Saya selaku Panglima Korps Marinir dan keluarga besar Korps Marinir dan juga atas nama keluarga korban yang kena musibah mengaturkan terima kasih, matur nuhun kepada KDM yang sudah hadir menjemput kita, nengokin kita, dan sekaligus bocorannya akan memberikan santunan buat keluarga korban. Padahal beliau sendiri atau warganya Jawa Barat juga terkena korban, lebih dari 80 orang terkena musibah longsor bersama-sama dengan prajurit kita, dengan suami ibu sekalian atau dengan putra bapak ibu sekalian. Jadi warganya beliau pun terkena, tapi beliau masih menyempatkan untuk hadir dan bertatap muka dengan kita semua. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih. Yang kami hormati juga di sebelah kiri kami ini beliau mantan Wakasal, Bapak Laksamana Taufik. Ini bintang sudah 4 full, jadi kalau Wakasal kan biasanya bintangnya 3, beliau 4 ini, luar biasa. Beliau juga sama, tidak ada di Jawa Barat, jadi mungkin sekalian satu aliran lah, ada sesuatu yang perlu dikoordinasikan, dan beliau juga sekaligus care melihat kita karena putranya beliau atau mantunya beliau ada juga di Batalon ini, di Batu 6. Jadi ini keluarga besar Korps Marinir. Kami atas nama pribadi dan juga atas nama seluruh prajurit Korps Marinir sekali lagi mengaturkan terima kasih kepada Kang KDM yang sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan beliau. Di hari pertama saya mendapat informasi dari Dan Brigif bahwa kita atau pasukan kita ada bencana longsor. Saat itu juga saya berangkat ke lokasi, tapi ternyata saya kalah cepat. Sampai lokasi, beliau sudah di lokasi dan celananya sudah kotor, bajunya sudah kotor, beliau sudah mengangkat jenazah.
ini sudah kalah berapa langkah di mohon maaf karena beliau lebih dekat kan gitu. Ya, terima kasih sekali lagi Kak Kade. Artinya care-nya seorang gubernur, ada musibah di wilayahnya, tidak nunggu A, B, C, D, A, I, G, O, langsung di lokasi. Saya datang di sana, beliau sudah ada. Kemudian langsung disusul oleh Bapak Kasar, lokasi Bapak Pangdam yang punya wilayah juga di lokasi, Kapolda di lokasi. Jadi karena ini musibahnya kita bersama, kita sama-sama sekali lagi. Ini adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah bolak-balik menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena juga sudah jelas di surat Al-Baqarah dijelaskan di sana terang sekali sama Allah. Apabila kita diberikan musibah kata Allah, maka tidak ada kata lain yang diucapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kira-kira seperti itu. Jadi udah harus serahkan ibu-ibu. Kemarin saya sampaikan kalau Bapak Ibu nangis terus sulit ketemunya. Tapi kalau Bapak Ibu ikhlas, insya Allah cepat ketemu. Kalau kamu masih pakai Canva atau ChatGPT buat bikin gambar AI, mending stop. Di Canva, kamu harus edit manual. Ini terlalu Ikhlas, insya Allah cepat ketemu. Alhamdulillah dari sekian perjalanan kita, minggu pertama sudah selesai. Kita sekarang menginjak minggu kedua, dan minggu kedua akan dinyatakan selesai mungkin dari pemerintahan daerah. Rasanya tanggal 6. Saya sudah laporan Panglima TNI tadi pagi, sudah laporan Bapak Kasar meminta tambahan 1 minggu tambahan lagi. Insya Allah mudah-mudahan dengan tambahan 1 minggu, karena tinggal 5 orang, mudah-mudahan ketemu semua. Karena berbagai unsur sudah kita libatkan. Dari pemerintah daerah tadi beliau sudah melibatkan, termasuk modifikasi cuaca sudah dilaksanakan. Kemudian berbagai unsur evakuasi dari mulai TNI ada, Polri, darat, laut, udara, polisi ada semua. Kemudian dari Basarnas juga ada. Kemudian K9 atau anjing-anjing pelacak dari semua satuan kita turunkan, baik dari Denjaka hari ini, dari Kopassus, dari Koopsus, dari punya wilayah, dari yang punya di kampung kita kerahkan. Kemudian kita detektor, secara teknologi juga kita kerahkan. Di sana kita lihat, oh ini besi, oh ini orang, kira-kira. Kita kerahkan juga, termasuk drone, karena semuanya terlihat lumpur, tidak kelihatan. Tapi kalau pakai drone bisa di zoom, oh kelihatan, langsung dititiki, dikasih tanda, kita eksekusi. Dari berbagai yang kita lakukan, memang dari semua unsur tadi mohon maaf ada yang lewat, termasuk indigo. Kita juga libatkan orang indigo atau orang pintar juga ada, yang biasa kalau kita latihan dia tahu oh di sini kita libatkan. Semua pendapat baik dari metal detektor, dari indigo, anjing pelacak dan lain-lain, termasuk merpati putih di titik A. Wah, kita ramai-ramai titik A. Coba-coba saya cari-cari ketemu, alhamdulillah. Coba lagi. Nah, ada beberapa titik memang yang belum tersentuh ya, dan berbeda. Karena memang lokasinya belum bisa, untuk lokasi kita lebih sulit dari lokasi yang penduduk. Penduduk ini di bawah dan dalam rumah, jadi mencarinya lebih mudah. Rumah itu roboh ketimpa lumpur atau kedorong, tinggal digali sama beko, ada di dalam, ada 2, ada 3, ada seterusnya. Tapi kalau militer karena terpisah sendiri-sendiri ini agak sulit. Titik 7 sama titik 8. Titik 27 ini terbagi 2. Yang diambusnya ada 15. Kemudian yang titik 8 yang diambusnya ada 8. Dari 8 tinggal 2 ya. Dari 8 tinggal 2 yang belum ketemu. Dari titik 7 tinggal 3. Jadi masih 5. Mudah-mudahan teman-teman kita atau putra bapak ibu sekalian atau suami ibu yang lebih baik cepat ketemu. Kita sambil berdoa, seluruh prajurit dari Sabang sampai Merauke juga kita sudah memohon sama Allah, mudah-mudahan segera ditemukan dan dikembalikan kepada keluarganya masing-masing. Sekali lagi memang kesedihan ini tidak bisa selesai dengan kita bertatap muka, tapi paling tidak dengan kehadiran Kang KDM bisa sedikit mengurangi beban bapak ibu sekalian, termasuk dari beliau yang
punya putra, otomatis Jatim ada tambahan khusus 50 juta deposito. Untuk yang perorangannya mungkin 25 juta. satu orang nanti dapat 25 juta dari KKDN, ditambah tadi yang punya putra atau punya putri ditambah 50 juta deposito. Ini sudah terdata dari Aspes, kalau tidak keliru ada 13 putranya. 11 yang sudah ini yang 13 sudah lahir, 11 yang sudah lahir, 2 yang masih ada. 11 sudah lahir, KKDN, yang 2 masih di dalam perut. Mudah-mudahan dapat semuanya kan? Alhamdulillah. Jadi beliau ini betul-betul pemimpin yang peduli, pemimpin yang turun langsung ke lapangan, dan kebetulan ada hubungan batin dengan Polres Marinir, sehingga jauh-jauh beliaunya dari Jawa Barat, dari sana sibuk sekali urusannya beliau, di mana-mana ada, bahkan di Sumatera kejadian itu beliaunya ada di sana. Ini untuk Bapak Ibu sekalian, beliau hadir. Mudah-mudahan kehadiran beliau sedikit menghibur Bapak Ibu sekalian, sedikit meringankan beban yang sudah ada, dan yang paling pasti putranya atau putrinya yang tadi 13 orang insya Allah mendapat santunan dari beliau sejumlah anak 50 juta. Saya kira demikian, mungkin nanti ada disampaikan oleh Kang KDM. Atur nuhun, mungkin boleh foto tadi, boleh foto ya. Nah, keluarga yang ingin foto dengan Kang KDM juga boleh foto, silakan. Mumpung beliaunya dari sini, beliaunya sangat care kepada kita. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya Allah kita doakan bersama mudah-mudahan beliau dimudahkan segala urusannya, disukseskan ke depan semakin maju. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya saudara, kalau di Marinir mah jenderal ya. Terima kasih bintang 3 memimpin sebuah pasukan istimewa Indonesia Korps Marinir, dan ini ada seniornya. Ciri khas dari tentara itu waktu sudah senior sangat hormat terhadap senior. Terima kasih orang Sukabumi bintang 4. Bapak dan Ibu yang saya hormati, musibah terus silih berganti di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Saya dipuji betul dalam setahun ini untuk cekatan menanggapi berbagai hal dengan cepat. Mungkin inilah enaknya jadi seorang Buddha. Jadi cepat dalam menangani masalah, tidak takut hal yang ditinggalkan di rumah. Saya selalu tengah malam datang ke tempat musibah selama saya punya mampu untuk bergerak. Kemudian kedua, saya keluar dari tentara. Saya pernah pengen jadi tentara sampai daftar cabang tapi nggak lulus. Ternyata saya dipersiapkan jadi gubernur sama Allah. Yang selanjutnya, ya ditinggalkan orang yang dicintai, sesuatu yang berat dalam hidup. Anak yang dibesarkan kemudian jadi anggota TNI, kemudian tiba-tiba mendapat musibah gempa di luar harapan kita. Biasanya tentara itu kan meninggalnya ketika perang. Ini meninggalnya ketika bencana lagi latihan. Semoga peristiwa ini menjadi peristiwa terakhir. Dan selanjutnya saya sampaikan juga bahwa saya itu punya mitra namanya BJB, Bank Jabar Banten. Saya operasional yang tidak pentingnya waktu itu saya kritisi, nggak boleh dirubahlah menjadi operasional yang bersentuhan dengan masyarakat. Tidak lagi iklannya dulu 420 miliar per tahun, hari ini saya bilang nggak boleh terlalu tinggi, ganti dengan urusan-urusan lain yang bermanfaat bagi masyarakat. Dan nanti tadi ada berapa? 13 orang. 13. Ada 13 orang, nanti dari 13 orang itu 3 orang dapat deposito beasiswa dari saya 150 juta, 50 juta per orang ke anak. Nanti sisanya nanti dari BJB. BJB memberikan beasiswa buat anak-anak keluarga marinir yang gugur ketika melaksanakan tugas latihan. Tepuk tangan buat berarti ya. Tapi ini uangnya didepositokan dan tidak boleh dicairkan sampai anaknya masuk sekolah. Karena judulnya adalah beasiswa pendidikan. Artinya untuk bekal pendidikan. Kenapa? Karena anak itu titipan almarhum. Anak itu titipan almarhum, tidak boleh dia susah,
ketika menempuh pendidikan, dan almarhumnya di alam kubur akan bahagia. Kenapa? Karena keluarga yang ditinggalkan, satu sudah ada jaminan pensiun dari negara, yang kedua anak-anaknya sudah punya bekal untuk pendidikan. Beratnya orang yang meninggalkan sebuah keluarga adalah pasti yang paling berat, mohon maaf, tidak menyampingkan istrinya, karena istri bisa ada pengganti suami, tapi anak takkan ada pengganti ayah. Beda antara ayah sambut dengan ayah pribadi. Nah, cinta pada anak saya merasakan sebagai seorang ayah yang begitu mencintai anaknya. Saya juga selalu mengingat anak saya dan selalu memikirkan apa yang harus dilakukan ke depan. Untuk itu mudah-mudahan ke-13 anak ini kelak menjadi anak hebat. Amin. Kalau nanti jadi tentara yang hebat, jadi para perwira yang hebat, dan bekal 50 juta menurut saya itu relatif baik untuk minimal pendidikan sampai SMP sudah aman, atau SMA, karena hari ini pendidikan free untuk bernegara. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya atas nama rakyat Jawa Barat. Saya menyampaikan duka pada seluruh para prajurit Korps Marinir yang gugur ketika melaksanakan tugas latihan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi keluarga yang ditinggalkan, diberikan keberkahan bagi orang tua yang membesarkannya, dan almarhum mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi ahli kebaikan, ahli syuhada, ahli surga. Al-Fatihah. Ya, terima kasih semuanya. Semoga kita semua diberkahkan, dimuliakan, dan semoga apa yang telah diberikan oleh almarhum adalah kebaikan yang pahalanya tidak akan pernah berakhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke rekeningnya masing-masing. Sekarang juga kan? Sekarang sudah masuk uangnya dari rekening. Terima kasih mohon izin kepada Gubernur Jawa Barat untuk kreasinya telah diberikan dari transfer langsung ke rekening masing-masing. Saya berikan persilakan dia untuk berkenan menikmati tiga teman-teman di sana. Ada ini ya. Nanti udah besar mau jadi apa? Udah besar mau jadi apa? Mau jadi apa? Udah besar? Takut? Udah. Besar udah, nggak apa-apa. Udah, kasih, Pak. Kasih. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Bangga, turun. Berarti ibu tadi di saya kan 3. Semuanya 13 ya? 13 BJB. Enggak, semuanya 13. 10 BJB. Saya 3. Udah. Deposito aja kasih. Deposito. Akan ada beasiswa pendidikan kan? Deposito.